bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menerima firman Tuhan pada hari ini, Rabu 11 Juni 2025. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 11 Juni 2025, diambil dari Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memahami dan mempercayai bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna. Bahkan setiap hari melalui pikiran, perkataan, tindakan, bahkan penglihatan kita pun kita bisa jatuh dalam dosa. Setiap orang hidup di dalam dosa. Namun kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Itulah iman kita. Mazmur pasal 51 ini adalah Mazmur pertobatan yang paling dikenal dan ditulis oleh raja kedua Israel, yaitu Raja Daud. Apakah dosa yang sungguh-sungguh membuat Daud mengalami pertobatan kepada Tuhan? Seperti yang kita ketahui, dosa yang dia lakukan dapat dia sadari ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosanya dengan Batsheba. Pada ayat yang kelima ini, Daud tidak hanya mengakui dosa yang ia lakukan, tetapi mengungkapkan bahwa dia mengakui telah berdosa sejak lahir. Saudara-saudari, dikatakan bahwa dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud memang tidak menyalahkan ibunya dalam konteks ini. Secara literal kita tidak boleh memahami demikian. Tapi ia menyatakan bahwa sejak awal kehidupannya, ia sudah memiliki kecenderungan dalam dosa, bahkan hidup dalam dosa. Ini mengingatkan kita tentang kejatuhan manusia sejak Adam dan Hawa. Jadi tidak ada manusia yang lahir tanpa dosa. Kita telah berdosa. Dosa bukan sekedar perbuatan, tapi kodrat atau natur batinia dan kondisi hati yang rusak. Dalam Roma 3:23, dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu yang pertama dalam renungan ini harus kita sadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tetapi kita menerima anugerah Tuhan. Kita orang yang tidak layak. Seperti sebuah perusahaan yang membuat syarat-syarat. Fit and proper test. Biasanya di sana akan dituliskan syaratnya adalah ini dan itu. Dan kalau dia memenangkan semua syarat itu, maka dia dianggap lolos. Kalau kita menggunakan analogi ini di hadapan Tuhan, sebenarnya kita tidak layak datang kepada Tuhan, bahkan masuk kerajaan Allah. Banyak yang membuat kita tidak pantas masuk kerajaan Allah, bahkan datang kepada Tuhan. Namun kita dilayakan, kita dianggap pantas. Seperti sebuah seleksi tadi, maka kita semua lolos. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Walaupun banyak hal yang tidak memungkinkan kita untuk menerimanya, tapi anugerah Tuhan jauh lebih besar. Saudara-saudari, kesadaran akan dosa membuka jalan pertobatan. Daud tidak membela dirinya di hadapan Tuhan. Ia mengaku bahwa dirinya rusak, bahkan berdosa. Ini bukan pernyataan keputusasaan, melainkan pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Dan yang kita harus imani bahwa ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menolak kita yang berdosa. Tuhan tidak menolak orang yang hancur hatinya. Mazmur 51 ayat 17. Pertobatan harus dimulai. Pertobatan sejati yang dimulai ketika kita benar-benar berhenti melakukan dosa. Adakah saudara-saudari yang ingin saudara lakukan, ingin menghentikan dosa yang benar-benar menghantui saudara? Maka mulai sejak sekarang, hentikan itu dan mengaku di hadapan
Tuhan. Dan yang ketiga, kabar sukacita bagi kita, seperti yang diterima oleh Daud juga, bahwa ada harapan, ada kasih karunia ketika kita mau bertobat. Daud tidak berhenti mengaku dosanya dan berseru kepada Tuhan, ciptakanlah hati yang tahir dalam aku ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 10. Artinya, meski kita dilahirkan oleh dosa, tapi kita bisa dilahirkan kembali dalam kasih karunia. Yohanes 3 ayat 3, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Karena itu, mari datang kepada Tuhan, membawa dosa-dosa kita, membawa hancur hati kita, lalu Tuhan akan memulihkannya. Mulailah untuk menghentikan dosa-dosa, bahkan hal yang paling sering kita lakukan, lalu kita memulai hidup lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Ajarilah kami untuk melakukan yang berkenan kepadamu. Kami membawa setiap pelanggaran kami dan mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan anugerahkan kepada kami pertobatan. Kasih karunia-Mu memungkinkan kami untuk hidup lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.